Tapi kalau enggak pun, ini kan cuma 2 tahun lagi. Nanti presidennya yang baru, insya Allah, ya kan, Rizal Ramli, ya kan, kita batalin ini proyek ngada-ngada ini. Terima kasih. Sedih melihat Jokowi selalu diserang dengan berbagai isu Cina serta asing dan asing. Niat baik Jokowi untuk membangun negeri ini sengaja ingin dibunuh dengan cara menyebarkan isu murahan yang kadar kesahihannya sulit dipercaya dan penuh kebohongan. Isu itu sengaja diviralkan dan dibesar-besarkan seakan Indonesia mau kiamat. Dan yang sengaja membuat isu itu adalah mereka, orang-orang yang terdidik, berpendidikan tinggi dengan deretan gelar akademik di depan dan di belakang nama besar mereka. Benar, ada orang Cina di Indonesia. Benar, ada orang asing di negeri ini. Tetapi, apakah benar mereka akan mengambil alih negeri yang kita cintai ini? Apakah benar Jokowi rela menyerahkan negeri ini kepada mereka? Tentu ini sangat muskil terjadi. Jokowi tak mungkin menyerahkan sejengkal tanah pun kepada mereka orang asing. Jokowi bukan orang bodoh, seperti tudingan mereka yang sok-sok pintar itu. Patut dicurigai, jangan-jangan mereka justru punya niat jahat untuk negeri ini. Bayangkan, orang sekelas Rizal Ramli, ekonom senior, malah membuat narasi provokatif. Dia bilang, ibu kota negara baru itu dibangun bukan untuk masyarakat lokal, melainkan untuk warga asing yang ingin membuka usaha atau tinggal di kawasan tersebut. Luar biasanya Rizal Ramli. Di usianya sudah lebih dari 67 tahun. Sepertinya ia tidak takut akan dosa dan hukuman Tuhan dengan menyebarkan berita bohong itu. Mana mungkin ibu kota negara baru dibangun hanya untuk warga negara asing? Ini sungguh di luar nalar dan akal manusia. Mantan Menteri Pecatan Jokowi ini kemudian berhalusinasi. Jika terpilih menjadi Presiden 2024, dia berjanji akan membatalkan proyek besar ibu kota negara itu. Tapi kalau enggak pun, ini kan cuma 2 tahun lagi. Nanti presidennya yang baru, insya Allah, ya kan, Rizal Ramli, ya kan, kita batalin ini proyek ngada-ngada ini. Terima kasih. Pantas saja kalau mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pernah bilang, Rizal Ramli itu tidak pernah awet sebagai menteri, baik di masa kepemimpinan SBY maupun di era Jokowi. Omongnya besar, tapi nggak bisa mimpin orang. Keputusan Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur adalah langkah berani dan pun resiko. Jika ini gagal atau sampai mangkrak, maka taruhannya nama besar Presiden Jokowi yang saat ini terbilang harum di mata dunia akan tercoreng. Contoh kecil misalnya, proyek Hambalang yang merupakan proyek mangkrak peninggalan Presiden SBY menjadi bulan-bulanan sorotan publik. Akibatnya, suara Partai Demokrat makin anjlok. Kini, belum genap sebulan, Undang-Undang Ibu Kota Negara itu disahkan oleh DPR RI. Sejumlah warga yang menamakan diri sebagai Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN menggugat ke Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh mantan penasihat KPK Abdullah H. Mahua. Selain Abdullah H. Mahua, nama-nama lain yang tergabung dalam kelompok tersebut adalah Marwan Batubara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Muhyiddin Junaidi, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, Agung Mojin, dan Neno Warisman. Melihat sederet nama yang menggugat ke MK tersebut bukanlah nama yang baru didengar. Mereka memang selalu berseberangan dengan pemerintah dan sering mengkritik Jokowi. Sehebat apapun yang dikerjakan pemerintah saat ini, selalu salah di mata mereka. Tidak ada yang benar. Meski Undang-Undang IKN tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi, bukan berarti pemerintah menghentikan proses pemindahan ibu kota negara itu.
Presiden Jokowi tetap tancap gas. Saat ini, pemerintah sedang menyusun aturan turunan dari Undang-Undang IKN tersebut. Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang ingin menjalankan hak konstitusionalnya. Itu lebih baik ketimbang membuat kegaduhan dan menyebarkan berita bohong. Ridwan Kamil sebaiknya bergabung dengan mereka, sebab cara itu sedikit kelihatan cerdas yang diatur dalam alam demokrasi. Presiden Jokowi bersama para pembantunya bukan orang-orang bodoh dan jahat menggadaikan negara ini kepada orang asing. Lihatlah wajah mereka para menteri yang selalu ikhlas membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan mayoritas anggota DPR RI yang ikut mengesahkan Undang-Undang IKN yang selalu melihat masa depan negeri ini. Lanjutkan Pak Jokowi, jangan hentikan langkahmu membangun negeri yang tercinta ini ke arah yang lebih baik. Kalaupun ada sekelompok kecil yang menghalangi cita-citamu, itu hanya bagian daripada romantika perjalanan menuju kesuksesan. Percayalah, sebagian besar rakyat Indonesia akan tetap bersamamu dan mendukungmu. Salam Indonesia Raya, salam persatuan, salam karisma.